Shalom. 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 Haleluya. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan Allah kita yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Orang-orang bisa saja bereaksi yang tidak baik saat-saat yang buruk mungkin terjadi dalam hidupnya. Tapi bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus baik. Dan kita selalu mau menjadi orang yang selalu mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Terus mari kita datang saat ini dalam ibadah doa kita. Kita datang sebagai rumah doa. Kita datang sebagai penyembah-penyembah Bapa. Kita bersatu lebih dahulu dalam doa kita, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kau layak kami agungkan, kami muliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu berhasil dalam setiap rancangan-Mu, dalam setiap anugerah-Mu, penebusan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau taruh sepenuhnya harapan kami, kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang sebagai pemuja penyembah-Mu Bapa. Layakkan kami semuanya di dalam kuasa Roh Kudus Allah. Memampukan kami untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing dimanapun berada mengikuti ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami sekalian. Berkati kami yang ada di sini, para pelayan-Mu semuanya. Biarlah Roh Kudus Allah juga mengurapi kami, memberikan kami kepada kami semua kedamaian, kelegaan, sukacita, kekuatan untuk kami bisa masuk lebih dalam hadirat Allah, mempermuliakan nama Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, sukacita kami tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami, berhadirat, berdaulat Engkau Bapa di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang lebih dalam hadirat Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kita datang dengan hati menyembah. Kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan yang sangat-sangat baik di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan termasuk bagi nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha
dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami naikkan syukur kami Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan, atas seluruh hidup kami, atas seluruh bumi ini. Haleluya. Syukur buat anugerah-Mu, syukur buat kasih setia-Mu, syukur. Oh haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, berlimpah besar ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya kami mau bersyukur, selama-lamanya kami nyatakan Kau baik, Kau baik, sungguh amat baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, maha besar, maha mulia. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin. Betapa mulia Kau Tuhan. Ya Bapa, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Jikalau Dia layak dimuliakan di atas seluruh bumi ini, maka sudah sepatutnya Dia juga kita muliakan atas seluruh hidup kita. Amin. Orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan katakan Dia akan angkat hidupnya, Dia akan permuliakan hidup hamba pelayannya juga. Haleluya. Mari kita datang saat ini memuji Tuhan kembali. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Jikalau Bapa sudah berikan segalanya, Yesus sudah anugerahkan segala-galanya. Orang-orang yang mau bersyukur tidak akan pernah bisa untuk tidak membalas kebaikan Tuhan, karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau selalu balas kebaikan Tuhan. Apa Bapa, apa Bapa, apa Bapa, apa Bapa, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur, ku
mengasihimu, mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan lagi. Abba Bapa, Abba Bapa, haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya. Syukur padamu, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu, ku mengasihimu lebih dari segala. Permata tiada artinya, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Sungguh pribadi Tuhan kita tidak terbandingkan dengan apapun kelimpahan jasmani yang kita miliki. Karena memang yang sumber segala kekalan, kebutuhan yang kita butuhkan hari-hari ini sampai Dia datang. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang mendengarkan firman Tuhan. Kita datang merendahkan hati menerima taburan benih firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Haleluya. Persiapkan hati kita, Bapak Saudara yang dikasih, untuk kita mendengarkan firman. Aku datang
ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi dari atas, aku datang, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku Tuhan, haleluya. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa mengubah hati kami Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku sekali lagi firman-Mu yang kuasa, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu Kita bangkit berdiri yang bersama-sama. tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, haleluya. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu, haleluya. Ku haus akan firman-Mu, Haleluya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita datang lebih jauh. Dengarkan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersyukur kepadamu kembali Tuhan, karena Engkau masih memberi kemurahan dan kesempatan kami pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kami sudah bersama memuji mengagungkan Engkau Tuhan.
Dan biar sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Karena Engkau yang mampu menolong kehidupan kami ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, sumber segala daripada kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan semua pada hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau didapati kekurangan kelemahan yang masih ada, ampuni supaya kami boleh layak Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar, dengan sungguh-sungguh sampai mengerti dan yakin dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Ya, dan biar kita hari-hari ini tetap semangat, ya. Saudara dikasihi Tuhan, dalam ibadah, dalam pelayanan, sehingga dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita menunjukkan satu kehidupan yang kuat dan teguh hati di dalam Dia. Saudara dikasihi Tuhan, kita saat ini masih beranjak di dalam pembicaraan atau menelaah tentang yaitu kesaksian yang benar, ya. Kita perlu mempelajari ini supaya kita memiliki kesaksian benar sampai nanti kita menjadi terang dunia. Saudara dikasihi Tuhan, dan masih beranjak dalam Injil Matius pasal 26, ya, ayat 57 sampai 68, di mana Yesus sudah mengalami sengsara daging tanpa dosa, ya. Di mana kita sudah mempelajari di Taman Getsemani, suasana Getsemani. Ya, dan kita tahu juga bahwa di akhir zaman gereja Tuhan harus dan pasti juga akan mengalami suasana Getsemani seperti Yesus yang alami. Nanti masuk peraannya antikris sampai masa antikris berkuasa. Ini kita sudah pelajari kesempatan yang lalu. Tetapi mari menghadapi ini semua, jangan takut. Yang terpenting adalah buat kita hari-hari ini ke depan harus berjaga-jaga, berdoa, dan mengalami suasana kebangunan rohani. Kebangunan rohani ini bicara tentang tempat pengembalaan. Di tempat pengembalaan, disitulah tempat kebangunan rohani yang sesungguhnya. Jadi hasil kalau kita mau berjaga, mau berdoa dan tergembala, nanti kita bisa tahan menghadapi pencobaan. Bisa tahan terhadap pencobaan. Bisa menjadi saksi yang benar dan akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga, ya. Tetap bersaksi tentang kebenaran, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mau berbuat dosa apapun, tetap menyembah kepada ini kuat dan teguh hati ini. Nah, kalau tidak menjadi saksi yang benar, ya pasti menjadi saksi palsu yang akan menghina Tuhan. Seperti saat itu, mereka yang saksi palsu itu menghina Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada yang meludahi mukanya, ada yang meninjunya, ada yang memukulnya,
dan lain sebagainya. Ya. Jadi mari di hari-hari jangan sampai kita menjadi saksi palsu yang menghina Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4-6, ayat 4-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dituliskan di sini adalah yang sudah mengecap firman yang baik, yang sudah mendapat kelimpahan, yang sudah mengecap firman pengajaran yang benar. Justru orang yang pernah mengecap firman pengajaran ini, yang mengecap pengajaran yang benar itu yang akan menghina Yesus, yang akan menyalibkan Yesus kedua kali, alias murtad. Dan ini banyak terjadi. Yang sudah ikut dalam pengajaran berlimpah-limpah, tapi kemudian dia murtad. Ya. Sudah mengecap, tapi menghina. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi dikatakan tadi, ya, seperti menyalibkan Yesus kedua kali, alias murtad. Kata-kata murtad saudara pasti sudah tahu artinya. Tapi mari kita akan melihat malam hari ini supaya kita juga tahu, jangan sampai kita tidak sadar melakukan praktek kehidupan orang yang murtad. Yang pertama, praktek kehidupan orang murtad pertama, yaitu 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tidak bisa menerima firman pengajaran yang benar yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, kehendak daging, untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau firmannya keras saja menyucikan, telinganya merah. Karena langsung ditunjuk kesalahannya. Untuk itu mereka meninggalkan dan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, keinginannya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi sudah mengecap benar pengajaran, tapi kemudian mereka mengatakan yaitu memalingkan telinga dari kebenaran dari firman pengajaran, tetapi membuka bagi dongeng. Dongeng itu namanya ya enggak benar, namanya dongeng, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang pertama di 1 Timotius 4 ayat yang ketiga, tetapi roh dengan tegas itu dikatakan tadi, pada waktu kemudian ada orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi praktek kehidupan yang murtad, yang pertama adalah meninggalkan ajaran yang benar dan berpaling pada ajaran yang palsu. Yang benar sudah dikecap, sudah dirasakan, ditinggalkan, berpaling pada ajaran. Ini banyak kehidupan seperti ini, tapi mari jangan sampai kita masuk dalam kehidupan ini. Karena ini merupakan kehidupan murtad yang pertama. Kemudian praktek kehidupan murtad yang kedua yaitu tidak setia, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Jadi mulai meninggalkan
firman pengajaran yang pernah sudah dikecap, nanti akhirnya juga tidak setia, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Tuhan memperjuangkan ibadah pelayanan khususnya buat kita bangsa kafir lewat salib Tuhan, lewat kematian di atas salib, lewat korban Kristus. Bangsa kafir bisa beribadah dan melayani Tuhan. Itu kemurahan yang luar biasa bagi kehidupan kita bangsa kafir. Jadi hati-hati, jangan sampai tidak setia, meninggalkan. Itu termasuk murtad. Menghina korban Kristus. Yang ketiga, kecewa, putus asa, sampai tidak percaya lagi pada Yesus. Karena beratnya pencobaan, karena banyak tekanan yang dihadapi. Sehingga merasakan tidak kuat, cari jalan alternatif. Murtad ini. Yang keempat, seringkali kata-kata murtad ditujukan. Anak murtad sama orang tua. Tidak memelihara orang tua, tidak ingat pada sesama, terutama yang ada dalam seisi rumah. Baik secara jasmani atau secara rohani. Ini dituliskan dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Ini termasuk murtad. Tetapi 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kaum muda yang masih dipelihara orang tua, tapi melawan orang tua. Ini kehidupan yang murtad. Jadi mari kita sama-sama supaya jangan kita murtad kepada orang tua jasmani, orang tua rohani, orang tua surgawi. Ini praktek kehidupan yang murtad. Mulai meninggalkan pengajaran, berpaling pada ajaran lain, sehingga akhirnya tidak setia, bahkan meninggalkan ibadah pelayan, dan kecewa putus asa, sampai tidak lagi percaya kepada Yesus. Karena tekanan, karena yaitu pencobaan yang dihadapi. Dan tidak peduli lagi, tidak memelihara orang tua. Dan yang kelima, kehidupan ini, kehidupan murtad ini nanti hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ibrani 6 78. Ibrani 6 78. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan, menerima berkat dari Allah. Jadi kalau tanah ada hujan, menghisap air hujan, yang akhirnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Jadi air hujan turun di tanah, tumbuh-tumbuhan tumbuh, sehingga tumbuh-tumbuhan berguna bagi mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Tetapi kalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kemarin sudah lihat, waktu Musa melihat, semak duri kok enggak. Karena apinya dari surga. Tetapi begitu api dari dunia, hangus. Api dari surga, semak duri, itu bicara tentang kehidupan kita. Manusia berdosa, dibakar api dari surga. Tetapi semak duri tidak terbakar. Inilah kehidupan yang mendapat kemurahan Tuhan.
Lewat api dari surga, dosa-dosa itu dibakar. Tapi kehidupan manusia berdosa itu tidak binasa. Tetapi kehidupan yang itu api dari dunia, pengaruh-pengaruh dunia itu akan membakar manusia sampai nanti masuk dalam api dan belerang. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi di sini kita melihat saudara, ya, jangan sampai hidup dalam dosa dan sampai puncaknya dosa itu. Siapa kehidupan yang murtad? Ya. Siapa kehidupan dalam Ibrani ini? Yaitu tanah yang menghisap air hujan tetapi menghasilkan semak duri dan rumput. Ya. Ini. Jadi kehidupan yang murtad sekali lagi yaitu tanah yang menghisap air hujan tapi menghasilkan semak duri dan rumput duri. Nah, kita lihat dulu ya, tentang di sini yaitu hujan, air hujan. Apa itu air hujan? Dalam pengertian yang rohani. Dalam Ulangan 32 ayat yang kedua, Ulangan 32 ayat yang kedua, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya ini, ya firman itu terus berdekat sampai dikatakan yaitu hujan, menetes hujan sampai dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi air hujan ini menunjuk kepada hujan firman pengajaran yang benar. Yaitu firman yang semua tertulis dalam Alkitab yang diberitahukan diwakilkan oleh Tuhan, dibukakan rahasianya lewat ayat menerangkan ayat. Jadi kehidupan yang murtad itu adalah tadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah mengecap firman pengajaran, yang menerima firman pengajaran benar bagaikan hujan, tapi tidak taat dengar-dengaran karena kekerasan hatinya. Akibatnya hidup dalam suasana kutukan, yang ada semak duri, yang tumbuh semak duri, tidak berguna semak duri itu. Sehingga nanti hidup dalam suasana kutukan, susah payah, air mata, ada kepedihan hati, menghadapi kegagalan, dan yang nanti berakhir pada pembakaran atau kebinasaan. Karena yang dihasilkan itu semak duri. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini oleh karena kekerasan hati. Kekerasan itu artinya masih mempertahankan keinginan daging sampai mendengar suara asing. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan, tadi dalam ayat yang ke-7, yaitu tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Inilah saudara. Jadi kehidupan kita hendaknya bagikan tanah. Ada 4 jenis tanah yang bisa menghasilkan, yaitu tanah yang baik, tanah yang lembut. Sehingga tanah yang bisa menerima air hujan, hujan firman pengajaran, tanah hati yang lembut, bisa menerima firman pengajaran, mengerti, yakin, saya praktek firman, itu bagikan tanah yang menerima air hujan, yang menghasilkan
tumbuh-tumbuhan yang berguna. Artinya yaitu kehidupan yang menerima firman pengajaran dan mentaati atau taat dengar-dengar pada firman pengajaran yang benar sehingga bisa bertobat, dibenarkan, bisa hidup suci, disucikan sampai sempurna sama seperti Dia ini. Ya. Jadi mari sediakan kita tanah hati yang lembut. Air firman hujan pengajaran sampai bertumbuh tumbuhan yang berguna. Ya, ini saudara, jangan sampai sudah mengecap firman pengajaran yang benar berlimpah-limpah tapi malah murtad. Hati-hati ini, setan terus mau bekerja, setan terus berusaha untuk menjatuhkan, untuk merebut kita dari Tuhan, tangan Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Sehingga kalau kita mau melembut hati ini, tidak keras hati, ya, nanti saudara dikasih Tuhan, ya, kita akan bisa mengalami yaitu hidup dalam menjadi saksi kebenaran. Kalau di dalam Ibrani 6 ayat 6, Ibrani 6 ayat 6, ya, dituliskan dengan jelas, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ingat, darah Yesus mampu mencabut akar-akar, mampu mencabut kutukan dosa, sehingga kita bisa menjadi kehidupan yang bisa menghargai Tuhan, bisa menghargai korban Tuhan di atas kayu salib. Hasilnya kalau kita hidup di dalam tangan Tuhan, yaitu oleh karena kita taat dengar-dengaran, bertobat, itu sama dengan menjunjung tinggi korban Kristus. Kita manusia dosa. Dia mati di atas kayu lewat korbannya untuk menghapus dosa manusia sampai akar-akarnya. Untuk itu, ya, kita hidup dalam tangan Tuhan. Taat dengar-dengaran itu sama dengan menjunjung tinggi korban Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita menjunjung korban Kristus, ya, maka saudara dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan berkenan, ya, Tuhan akan memelihara kehidupan kita ini, ya. Di dalam Ulangan 28 sangat jelas. Nanti saudara baca Ulangan 28 ini, satu selanjutnya. Kita akan membaca malam hari ini, ya, Ulangan 28 1, 2 dan 8. 1, 2 dan 8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jadi waktu Tuhan lewat firman-Nya ini, kita harus mau baik-baik mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya. Jadi bukan mendengar tapi sampai melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Banyak dituliskan ayat mengatakan hari ini, ya, hari ini di saat kau mendengar firman. Ya. Jadi enggak tunggu-tunggu, respon. Yesus juga merespon dengan cepat. Ya. Waktu satu penjahat di sisinya mengaku dan mengatakan, Yesus ingat aku. Yesus langsung merespon, hari ini juga engkau ada bersama aku dengan di Firdaus ini. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan. Setia segala mendengar dengan setia
segala perintah yang kusampaikan kepada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat. Di dalam ayat yang kedua, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 8, Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ingat, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini, pertama tadi, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, mulai mendengar cara mendengar baik, dan melakukan perintah Tuhan dengan setia, segala perintah dilakukan dengan setia. Apa yang disampaikan hari ini, setiap kita mendengar firman ini, ingat, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Siapa mau untuk mendapatkan segala berkat yang terus datang dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian kita, semua pasti akan merindukan untuk bisa menerima berkat. Tapi ingat, perintah Tuhan ada syaratnya. Dengar dengan sungguh-sungguh segala perintahku dan dilakukan. Amin. Segala berkat datang kepadamu dan menjadi bagianmu, bukan bagian orang lain. Tetapi syaratnya, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat dengar. Ayat ke-8 sekali lagi saya ulang, Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu. Amin. Bukan diminta, Tuhan yang akan memberitakan berkat kepada kita di dalam lumbung kita, dalam segala usaha kita. Siapa yang berusaha, siapa yang sedang berdagang dan lain sebagainya. Ingat ini, Tuhan mampu sekalipun di saat masa pandemi ini, tapi Tuhan mampu memberitakan berkat ke atas kehidupan kita di dalam segala usahamu. Inilah pegang janji Tuhan. Sekalipun menghadapi masa yang sangat sulit, usaha berantakan, tapi ingat, pegang janji Tuhan. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Saudara masih bisa mendengar firman lewat online dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, tapi lakukan perintahku hari ini. Maka saudara dikasihi Tuhan. Saudara enggak minta, tapi Tuhan akan memberitakan berkat di dalam lumbungmu, dalam segala usaha. Ini ada yang bersaksi. Sekalipun masa seperti ini usaha besar. Usaha besar. Tapi dia bersyukur. Ya, belum sampai kolaps. Proyek-proyeknya sudah sangat tapi saudara dikasih ada proyek yang dikejar-kejar gagal. Tetapi tiba-tiba ada yang tidak diduga, dia kasih proyek itu untuk dikerjakan. Ini saudara dikasih Tuhan untuk dengarkan firman dengan sungguh. Janji Allah itu tidak berubah, ya dan amin. Saudara, ayat 8 saya ulang. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan diam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Di mana saudara ada? Di mana negeri itu? Di mana saudara berada? Itu di situ Tuhan akan memberkati. Amin. Ini menjadi kesaksian yang benar. Ini hasil kalau menjunjung tinggi korban Kristus, ya. Jadi kalau kita menjunjung tinggi korban Kristus tadi, ya,
Yang pertama jelas tadi, Tuhan memerintahkan berkat. Baik secara jasmani, berkat untuk memelihara hidup kita sampai mungkin anak cucu kita. Kalau menjunjung tinggi korban Kristus, Tuhan memerintahkan berkat secara jasmani, tapi juga rohani. Secara rohani kita bisa mengalami kepuasan dari surga sehingga tidak mencari kepuasan-kepuasan di dunia yang membawa kehidupan terperosok dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Untuk itulah hargai korban Kristus. Tuhan akan memberikan berkat baik secara jasmani, baik secara rohani. Saudara perhatikan. Aku akan memberitakan berkat. Tuhan yang memberitakan berkat. Mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tapi terus tersedia. Amin. Oleh karena Tuhan yang memberitakan berkat, kita tidak punya apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan memerintahkan berkat, inilah saudara dikasih Tuhan. Satu kemurahan yang luar biasa. Justru di saat menghadapi masa pandemi ini, kita bisa merasakan yang dulu-dulu mungkin kita tidak merasakan usahaku dan sebagainya. Tapi di saat-saat seperti ini, di dalam keterbatasan itu, kalau Tuhan memerintahkan berkat, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi terus tersedia, amin, terus terpelihara, amin, terus ada aja yang Tuhan nyatakan berkat, memerintahkan berkat. Kalau Tuhan memerintahkan berkat, tidak ada yang bisa menghalangi, amin. Perhatikan ini. Kalau menjunjung korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus, yang kedua hasilnya Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dia kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Jadi yang kedua ini ada kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Yang mana setan Tritunggal itu sumbernya masalah. Segala masalah itu nanti akan diselesaikan oleh Tuhan sampai masalah yang mustahil. Ini ada kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Di mana setan Tritunggal sumbernya masalah, tapi diselesaikan oleh Tuhan sampai masalah yang mustahil. Ada kuasa kemenangan atas setan Tritunggal yang menjadi sumbernya air mata. Sampai air mata dihapus, sampai tidak ada setetes pun air mata. Hidup dalam suasana damai sejahtera, kebenaran, sukacita di dalam roh. Suasana surga dalam kehidupan. Mulai dari dalam hidup mereka. Ya. Setan yang adalah sumber dosa. Sehingga ya, kita bisa hidup kebenaran oleh karena dia menang. Ya. Bahkan satu waktu menjadi sama sempurna seperti dia. Saudara dikasih Tuhan. Ini yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi korban Kristus. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi ada kuasa pengangkatan. Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini yang ketiga ada kuasa pengangkatan secara jasmani, kehidupan yang
gagal diangkat menjadi berhasil, menjadi indah dan berhasil pada waktunya. Ada kuasa pengangkatan secara rohani, yaitu kuasa keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu seperti kehidupan yang bagikan buli-buli tanah liat berubah menjadi buli-buli emas. Inilah saudara yang dikasih Tuhan, hasil kalau menjunjung tinggi korban Kristus. Ya, saudara, Tuhan memerintahkan berkat jasmani dan rohani. Ya. Yang kedua, saudara, ada kuasa kemenangan atas setan tunggal yang adalah sumber masalah, sumber air mata, sumber dosa. Sudah dikalahkan. Dan yang ketiga ada kuasa pengangkatan secara jasmani. Seperti nanti ada keubahan hidup. Ya. Yang saat ini secara sesama ini sedang menghadapi kegagalan bentuk apapun. Nanti akan menjadi indah dan berhasil pada waktunya Tuhan. Tuhan yang menentukan waktunya. Kita tinggal mau menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka waktunya Tuhan juga akan cepat. Waktunya Tuhan karena Tuhan masih melihat kita. Mempersiapkan kita untuk sungguh-sungguh. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sampai nanti masuk di dalam kemuliaan, menjadi saksi yang benar, ya, mencapai kepada kemuliaan, seperti yaitu wanita berdiri di atas bulan, bersalutkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, sehingga kita nanti akan mendapat 2 sayap burung nasar diungsikan di padang gurun. Nah, untuk kemuliaan yang sesungguhnya seperti buli-buli emas. Buli-buli emas itu salah satu isi dari peti perjanjian. Pelayan siap. Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Ini ukuran kemuliaan yang sesungguhnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sekali lagi saya ulang. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ukuran kehidupan kita yang masih berupa buli-buli tanah liat ataupun sudah menjadi buli emas adalah yang menentukan lidah. Lidah harus diubahkan. Ya, tidak berdusta dan bisa bersaksi tentang kebenaran. Kemarin saksi arahnya harus benar. Dari yang terkecil, dari dalam rumah tangga, lingkungan, kota itu, sampai nanti menjadi terang dunia. Ini. Untuk itu baik kita sungguh-sungguh hari-hari ini mau mengalami satu keubahan. Dengarkan firman. Jangan sampai murtad meninggalkan ibadah pelayanan segalanya. Mulai dari tidak mendengar firman. Sudah mengecap firman, sudah mendapat kelimpahan firman. Tapi mulai beralih kepada ajaran-ajaran. Inilah cikal bakalnya murtad. Ya, untuk itu mari kita berdoa, berkumpul supaya kita semua mendapat kekuatan dan keteguhan hati. Tuhan memberkati kita. Sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Selanjutnya kita akan datang kepada Tuhan.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujikan sekali lagi. Bapak Pendeta sebelumkan kita mengucap syukur bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih. Bagimu Yesus, Allah kami yang ajaib, penebus kami yang hidup, Haleluya. yang telah mengorbankan segala-galanya Tuhan. Ya. Bagimu kami kaitkan setiap janji kami. Kami mau setia Tuhan. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau tinggalkan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mau selalu pikul salib-Mu. Kami mau selalu ikuti jejak salib-Mu Tuhan. Kami mau terus junjung tinggi, sanjung tinggi korban-Mu Yesus di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap saat. Sehingga kehidupan kami pun akan setiap hari, setiap saat mengalami berkat Tuhan, Amin. mengalami kuasa kemenangan Tuhan, Amin. mengalami kuasa pengangkatan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai kami Engkau angkat di awan-awan permai bersama dengan Engkau Yesus mempelai pria surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkat firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami sekalian untuk kami mengamenkan firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu penggembala kami yang Tuhan sudah pakai bagi selalu berkat firman. Terus karuniakan kepada hamba-Mu kesehatan kekuatan baru, terlebih saat Tuhan beribadah melayani jemaat-Mu secara online. Juga Tuhan senantiasa percayakan karunia pembukaan rahasia firman kepada hamba-Mu untuk hamba-Mu terus Kau percayakan Tuhan membagi-bagikan berkat firman gandum dari sorga kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana pun berada pada saat ini. Di tengah-tengah masih suasana pandemi, biarlah berkat pemelihara Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami secara ajaib, memelihara seluruh jemaat-Mu, memelihara keluarga-keluarga, memelihara buah-buah nikah kami, memelihara setiap pekerjaan usaha kami, memelihara kesehatan kami Tuhan. Apapun saat ini keluhan-keluhan sakit penyakit kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah-masalah sidang jemaat-Mu, Engkau Yesus sanggup membuka pintu-pintu baru, jalan keluar untuk sidang jemaat-Mu mengalami pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap agenda-agenda ibadah kami sepanjang minggu ini, yang sementara waktu masih online, Tuhan juga berkati dengan berkat-berkat surga-Mu, berkati setiap pelayan-Mu, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, limpahkan kasih perhatian bagi jemaat-Mu Tuhan, walaupun sementara waktu kami masih ibadah online. Terima kasih berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden semuanya, sampai pada RT RW di mana-mana berada, berkati semua Tuhan. Mereka adalah hamba-Mu, pakai beri hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka terus saling melengkapi, untuk semakin Tuhan bisa bekerja sama dalam Tuhan mengentaskan setiap gangguan dari pandemi ini. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, lebih-lebih lagi orang-orang Kristen yang duduk di bangku pemerintahan dari pusat sampai daerah, pakai semua Tuhan. Pakai gereja-Mu seluruh Indonesia di mana-mana berada untuk bersatu hati terus berdoa keajaiban mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami, daerah kami, kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih ajaib dari setiap apa yang terjadi di dunia ini. Syukur bagimu Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur
Engkau sudah lawat kami Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini kami boleh datang bersama-sama di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-Mu malam hari ini dengan berkat yang limpah, kekuatan dan kesehatan. Demikian juga untuk pelayan-Mu yang lain yang bertugas pada kesempatan ibadah ke depan. Engkau juga tetap memberi kekuatan kesehatan, dan kami percaya seluruh jemaat juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pagari Tuhan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga tidak ada Bapa surga apapun yang mampu menjatuhkan, baik itu dengan kuasa-kuasa, dengan pengaruh-pengaruh dunia, dengan sakit penyakit. Engkau mampu melindungi Tuhan. Inilah menjadi satu kesempatan untuk kami belajar di saat nanti Tuhan, yaitu kehidupan yang bisa menjadi terang dunia. Nanti akan dua saya burung nasar dan berada di padang gurun. Itulah yang akan terjadi di depan, dan sekarang kami diberikan kekuatan dan juga Bapa dalam surga, pelindungan daripada Engkau, dijauhkan Tuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun dan pengaruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh merasakan Tuhan apa yang Kau sudah nyatakan bagi kami, pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk hamba-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau juga tolong angkat segala kuasa yang menyebabkan sakit penyakit, pulihkan biar mereka juga boleh kembali dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang pelayan-pelayan-Mu dengan berkat-Mu yang dilimpahkan, damai sejahtera kasih karunia-Mu dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang, dan sampai semua akan ditolong Tuhan. Haleluya.